Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jadi sebelumnya nih aku mau minta maaf sama kalian, soalnya kan udah lama banget nih aku nggak upload video ya, karena aku lagi mager atau lagi males buat bikin video. Nah, hari ini tuh aku mau bahas tentang tempat-tempat yang mengerikan di Korea Selatan. Sebelum aku lanjut cerita, seperti biasa aku mohon dukungan kalian dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke? Langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah Yongdok House. Nah, sekilas dari tampilan luarnya, Yongdok House ini kayak rumah biasa kan, kayak bangunan biasa. Nah, siapa sangka ternyata bangunan tersebut ialah bangunan yang sangat terkutuk. Karena apa? Karena dulunya itu tanahnya merupakan bekas dari kuburan massal para tentara Korea yang gugur dalam peperangan. Akibatnya, banyak orang yang meninggal dunia secara tak wajar yang akan membeli atau menempati rumah tersebut. Akhirnya, bangunan tersebut kosong hingga sekarang dan hanya didatangi oleh orang-orang yang akan melakukan uji nyali. Dan konon nih katanya, warga setempat itu sering dengar suara-suara atau jeritan minta tolong di setiap lorong bangunan tersebut. Yang kedua adalah Yongmalen. Nah, Yongmalen itu kayak taman bermain kan. Nah, taman bermain yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan. Namun, beda cerita nih kalau kalian datang ke Yongmalen. Karena sebelum kosong dan angker seperti sekarang, dulunya Yongmalen itu kayak taman bermain yang paling sering dikunjungi sama orang-orang. Hingga suatu hari ada anak kecil yang meninggal saat menaiki salah satu permainan di taman bermain tersebut. Nah, konon katanya arwahnya itu belum tenang dan sering bergentayangan atau sering menampakkan diri pada setiap pengunjung taman tersebut, hingga membuat para pengunjung tak lagi kembali ke taman tersebut dan membuat taman tersebut menjadi kosong hingga sekarang. Yang ketiga adalah Rumah Sakit Jiwa Gonjiam. Nah, kalian yang pecinta film-film horor Korea pasti nggak asing nih yang sama yang namanya Gonjiam. Dan aku dulu itu sempat lihat filmnya, namun aku agak lupa sih, sedikit lah, masih ingat sedikit. Kalau nggak salah itu jalan ceritanya itu kayak kan ada sekumpulan para pemuda nih. Nah, mereka ini melakukan uji nyali di gedung rumah sakit tersebut, dan mereka itu menemukan hal-hal yang janggal dan juga berakhir tragis atau gimana lah, aku lupa pokoknya. Ya, kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung lihat filmnya. Judulnya kalian search aja yang namanya Gonjiam. Itu pasti udah itu kok, filmnya udah muncul di beranda kalian. Nah, ini juga informasi nih yang aku dapat dari informasi dari aku lupa juga dari apa. Pokoknya aku pernah dengar nih. Katanya itu Gonjiam itu bukan nama gedung rumah sakit tersebut. Gonjiam itu nama dari distriknya atau nama dari desa tersebut. Kayak distrik dari daerah di situ. Itu namanya Gonjiam. Nah, Gonjiam atau bangunan tersebut adalah rumah sakit jiwa biasa yang biasanya menangani para pasien-pasien gangguan jiwa. Nah, alih-alih menangani dengan baik, para dokter justru melakukan eksperimen kejam terhadap para pasiennya, sehingga membuat para pasien ini meninggal secara tak wajar. Dan akhirnya rumah sakit tersebut ditutup secara permanen. Nah, setelah penutupan rumah sakit tersebut dibiarkan kosong hingga sekarang. Dan ternyata para arwah itu masih bergentayangan di sekitar bangunan tersebut. Dan seringkali orang yang lewat di daerah situ tuh sering mendengar suara jeritan dari para arwah pasien yang meninggal dunia. Yang keempat adalah Sungai Han. Nah, buat kalian yang sering nonton drama Korea, pasti nggak asing nih sama yang namanya Sungai Han. Nah, Sungai Han ini biasanya tuh dibuat buat para remaja, itu kayak tempat ngedate atau tempat pacaran mereka lah.
Nah, nggak jarang juga nih para idol K-pop atau idol Korea tuh sering hangout ke jembatan atau daerah Sungai Han tersebut untuk menghabiskan waktu luangnya. Nah, selain sebagai tempat favorit orang-orang hangout, ternyata jembatan tersebut ialah menjadi tempat favorit untuk orang-orang Korea melakukan bunuh diri. Nah, saking banyaknya jumlah bunuh diri di jembatan tersebut, hingga membuat pemerintah menurunkan beberapa polisi patroli untuk mencegah terjadinya bunuh diri pada seseorang. Dan konon katanya tuh di situ tuh sering terjadi penampakan atau suara-suara dari para arwah yang bunuh diri, karena itu jumlah bunuh dirinya tuh banyak banget di daerah Sungai Han tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah Pulau Jeju. Nah, Pulau Jeju ini kan terkenal karena keindahannya kan, karena kayak destinasi wisatanya. Namun, siapa sangka di balik keindahannya, ternyata Pulau Jeju juga memiliki cerita misteri atau cerita mistis lah. Nah, kejadian awalnya berawal di pertengahan abad 20. Nah, para pemerintah itu mulai mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas para komunis di pulau tersebut. Sehingga 10% dari penduduk itu meninggal dunia. Nah, para penduduk ini yang selamat dari pemukulan pemerintah itu melaporkan hal-hal atau pengalaman paranormal yang mereka alami. Nah, jelaslah karena apa? Karena para arwah yang memberontak sering bergentayangan di pulau tersebut. Dan kalian pasti tahu nih, jika kalian suka sama segala macam hal yang berbau tentang Korea, pasti kalian kenal yang nama hantu air Korea yang dikenal dengan Mulguisin. Nah, hantu ini tuh ternyata juga sering menampakkan di sekitar pulau tersebut. Oke, jadi itulah tempat-tempat mengerikan di Korea Selatan. Jadi semoga video ini menghibur kalian. Juga terima kasih dari aku untuk kalian karena telah menonton video ini hingga akhir. Oke, salam dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.